Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Mari kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan antum-antuna dan juga keluarga di sana dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang tahara atau bersuci. Diharapkan setelah antum mempelajari video ini, antum mampu memahami ketentuan-ketentuan tentang tahara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Orang akan disebut beriman kalau ia peduli dengan kebersihan. Kebersihan itu merupakan sesuatu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa ada kebersihan. Kebersihan di sini meliputi diri sendiri, pakaian, lingkungan, dan yang lainnya. Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Nah, insyaallah pada video kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari kebersihan itu. Tahukah antum apa itu tahara? Apakah antum sudah terbiasa melakukan tahara? Mari perhatikan. Tahara artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja yang harus kita bersihkan? Semuanya harus bersih, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Terutama, tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, teman-teman, tahara itu meliputi dua hal, yaitu tahara dari najis dan tahara dari hadas. Tahara dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Nah, ada 3 macam najis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassitah, dan najis mughaladah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah adalah najis ringan, seperti air seni bagi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, cara mensucikannya sangat mudah. Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Dan apa pula itu najis mutawassitah? Najis mutawassitah adalah najis pertengahan atau najis sedang. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Nah, sedangkan najis mutawassitah ini terbagi pula atas 2 macam atau 2 jenis. Yang pertama, najis hukmiyah, dan yang kedua adalah najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau tidak kelihatan bentuknya, bau, dan juga rasanya. Nah, bagaimana cara mensucikan najis ini? Itu cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Nah, sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, bentuknya,
dan bisa kita ketahui melalui bau maupun rasanya. Sedangkan cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Lalu najis yang berikutnya adalah najis mughaladah, yaitu najis yang berat. Najis ini bersumber dari binatang, yaitu anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali di antaranya menggunakan air yang campur dengan tanah. Nah, teman-teman, itulah ketentuan taharah dari najis. Lalu yang berikutnya adalah taharah dari hadas. Bagaimana cara kita bersuci dari hadas? Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, apa itu hadas kecil dan kapan kita terkena hadas kecil? Kita akan terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal ini. Yang pertama, keluar satu dari kemaluan. Yang kedua, hilang akal. Contohnya seperti tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Lalu, bagaimana cara kita bersuci dari hadas kecil ini? Yaitu dengan cara berwudu. Jika tidak ada air untuk berwudu atau karena sesuatu hal, maka kita bisa bersuci dengan cara tayammum. Nah, lalu bagaimana dengan hadas besar? Kapan kita terkena hadas besar? Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan beberapa perkara. Keluarnya mani, haid, melahirkan, nifas, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan cara mensucikan diri kita dari hadas besar ini adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jika tidak ada air untuk melakukan mandi wajib atau karena satu hal, maka kita bisa melakukan tayammum. Baik teman-teman, itulah pembahasan singkat kita tentang taharah. Mudah-mudahan video yang singkat ini sangat bermanfaat bagi antum dan bisa membantu antum dalam menyelesaikan LKPD. Nah, jika ada pertanyaan seputar taharah, boleh tanyakan kepada Ustadz, dan diharapkan kepada orang tua untuk membantu dan memandu anak-anak kita dalam materi ini. Mari kita mohon ampun kepada Allah, karena kebenaran adalah datangnya dari Allah dan kesalahan serta kekhilafan adalah datangnya dari manusia. Mari kita tutup dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.